Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi nih di Klinik Saham ya di siang hari ini untuk nemenin Sobat Genvest semua biar gak ngantuk ya. Pastinya kita akan bincang-bincang seputar market dan kira-kira kalau ada teman-teman ada pertanyaan, misal mau konsul, mau lihat view saham yang ada di portal teman-teman atau yang di watchlist teman-teman, boleh banget ya. Siang hari ini bersama saya Andrian dan pastinya saya nggak sendirian, ada partner saya di sini, ada Sharon. Hai Sharon. Hai. Ya, jadi kami berdua yang akan nemenin siang teman-teman ya. Di tengah Maret yang masih running nih teman-teman ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa ya disampaikan aja ya. Sharon, apa kabar? Baik Ya. baik. Mungkin untuk mengawal di klinik saham ini mungkin bisa di-sharing dulu kali ya. Gimana nih share? Sesi 1 di hari ini nampaknya market ini masih melanjutkan penguatannya nih ya. Pasca kemarin dari bond ya. Gimana cara nih satu nih? Oke, market sesi 1 untuk tanggal 7 Agustus ya, Ya. 2024. Jadi sesi 1 tadi itu market berhasil menguat 1,24%. Kalau dari sisi transaksinya nilainya itu sebesar 4,15 triliun. Ya. Nah, kenaikan itu juga masih ditopang oleh beberapa ini ya. Bukan beberapa sih, lebih ke arah mayoritas sektor di IHSG. Jadi kalau dari sektoral itu mungkin yang pertama ada dari barang baku ya yang paling tinggi, mencatatkan penguatan 2%, 2,05%, yang lalu diikuti juga oleh sektor properti nih, dimana kita tahu kalau misalkan selama beberapa bulan terakhir The Fed itu tuh udah kasih sinyal-sinyal kalau akan cut rate nih di bulan September. Jadi properti juga masih manggung hari ini di 1,41%, diikuti juga oleh transportasi. Transportasi hari ini menguat 1,2%, dan diikuti oleh sektor energi 1,2 juga. Dan kalau sektor energi itu mungkin lebih ke arah coal ya. Hari ini juga dari kemarin malah coal itu masih lanjut rally dan bisa dibilang tuh jadi leader lah kalau untuk di komoditi sektor energi. Nah, lalu next ada perindustrian menguat juga 1,06%, diikuti oleh infrastruktur menguat 0,98%. Lalu sektor primer itu menguat 0,95%, diikuti sektor non-primer yang menguat 0,93%. Lalu ada sektor kesehatan, ada penguatan juga sebesar 0,78%. Penguatan ini juga ditopang oleh sektor-sektor ini ya, khususnya itu dari industri rumah sakit sama dari obat-obat. Lalu ada teknologi yang juga hari ini menguat 0,3,9%. Lalu yang terakhir itu ada finansial atau keuangan, diikuti oleh big banks ya, menguatnya 0,31%. Hari ini juga ada beberapa saham yang menguatnya lumayan tinggi ya. Kayak misalkan TPIA, tadi sesi 1 itu closing menguat 10,34%. Hal ini juga sejalan juga nih sama penguatannya brand untuk hari ini. Sementara kalau dari sisi top value-nya juga ya, jadi si TPIA ini ternyata penguatannya juga ditopang dengan value transaksi yang tinggi hari ini di 270 miliar rupiah. Jadi lumayan ini ya, penguatannya lumayan signifikan dan bobotnya lumayan berat. Lalu ada BRI juga, hari ini menguatnya tipis, tapi kalau secara value-nya itu dia lumayan tinggi hari ini. Transaksinya itu 269 miliar rupiah. Itu kalau dari market sesi 1 ini ya, Andrian. Iya, jadi market memang nampaknya masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat mungkin di hari Senin kemarin sempat ada kepanikan ya. Ya sih kita sempat terjerembab di 4% ya. Hampir mau trading halt ya, tapi di Selasa dan Rabu hari ini ada kembali penguatannya. Hopefully sampai Jumat besok ini masih melanjutkan penguatan ya untuk IHSG kita dan masih strong ya untuk bisa stay di zona hijau ya. Saya sempat di-mention beberapa saham-saham yang menarik perhatian seperti TPIA ya. TPIA ini kalau aku cek sih masih 8% nih ya, 7-8%. Masih oke penguatannya teman-teman. Emang grup Prayu Brand juga penguatan hari ini ya teman-teman. Jadi hopefully ini masih bisa membuka peluang sampai ke depannya sampai Jumat lah ya. Moga-moga masih ada lanjut di zona hijau nih. Oke, boleh kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman silahkan di kolom Q&A ya. Kita coba cek udah ada pertanyaan yang masuk kah? Oke, ada pertanyaan.
brand asik banget nih fluktuasinya. Asik dong ya. Aman gak sih kalau masuk? Oke, brand. Baru tadi di mention ya. Brand menjadi salah satu emiten yang emang hari ini kenaikannya kalau boleh dibilang cukup oke ya. Tadi sempat hit 5% seingat saya di sesi 1 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum punya barang, I think mungkin bisa dipantau di sekitar level 8.300 up ya. Karena jika brand level tersebut ini lebih menarik, itu menjadi level resist juga, dan itu ada downtrend line di sana ya. Jadi sekaligus bisa nge-breakout ya. Jadi up di 83 mungkin punya peluang untuk bisa naik lanjut sampai ke 86 ataupun di 88 atau 8.800 teman-teman ya untuk brandnya. Dengan catatan untuk support kuatnya saya rasa sih di level 8.000 sampai level 7.800 so far itu menjadi support kuat yang masih menopang brand. Jadi selama masih di atas level tersebut sih hopefully brand ini masih bisa masuk watchlist ya untuk trading ya teman-teman ya. Itu mungkin ya catatan dari brand ya. Sharon mau ada tambahan soal brandnya? Untuk brand sih udah sih aku cukup sih kalau brand. Cuma paling emang kalau di atas level 8.300 tuh jadi salah satu momentum untuk menarik ya untuk buy. Apalagi kalau misalkan grupnya saham ini tuh emang kalau naik bisa dibilang barengan ya. Jadi ini juga bisa jadi salah satu opsi lah untuk teman-teman untuk trading harian. Oke ya. Next ya, teman-teman jangan malu-malu ya kalau mau tanya-tanya, boleh banget kok ya. Berikutnya Telkom untuk saat ini gimana dok? Oke, mungkin Sharon mau coba jawab gimana Telkomnya nih? Boleh. Oke, Telkom ya. Telkom kemarin itu dia melemah selama beberapa hari terakhir, sejalan juga sama IHSG. Hari ini dia baru rebound sebenarnya sekitar 1%. Jadi bisa dibilang nih sekarang dia lagi ngebentuk area support sih ya. Mungkin kalau bisa dibilang udah bottoming apa belum, sekarang sih bisa dibilang area-area mendekati bottoming ya. Mungkin ini bisa jadi level entry yang menarik selama harga itu Telkom masih di atas 2.710. Itu masih jadi level-level yang menarik untuk buy. Nah kalau ditanya mungkin menariknya itu akan naiknya ke berapa, untuk terdekatnya banget itu ada di resistnya dia sih. Resistnya itu minor di area 2.870. Lalu nextnya itu dia ada gap di atas sebenarnya teman-teman. Jadi ini jadi apa ya, salah satu acuan lah ya untuk agak mid term mungkin, nggak short term. Nah kalau misalkan gap di atas itu di area 3030, ini mungkin bisa jadi acuan teman-teman. Tapi kalau misalkan Telkom itu dia break dari support kuatnya di 2700, nah itu mungkin perlu hati-hati ya, perlu tunggu dulu ya, karena ini sekarang lumayan dalam sih penurunan Telkom dari awal tahun. Bukan dari awal tahun sih, malah dari tahun kemarin ya. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi teman-teman untuk investing mungkin lebih agak jangka panjang. Kalau dari Andrian ada tambahan? Iya, jadi memang Telkom belakangan secara trending, secara short term kita lihat emang belum, kelihatannya emang belum begitu membaik ya teman-teman. Dia memang sudah mau disupport dulu. Jadi kita mungkin masih tunggu momentum, akan ada rebound lebih lanjut ya Sharon ya untuk Telkom sendiri ya. Memang ini seiring dengan rilis kinerjanya. Yang kita tahu memang untuk kinerja di kuartal kedua ya, atau sampai di first half di tahun ini, bisa dikatakan mungkin below expectation ya. Laba bersih Telkom sendiri itu tercatat sebesar 5,7 T ya untuk kuartal kedua teman-teman di tahun ini. Itu minus 10% secara year on year dan minus 6% secara Q-on-Q-nya ya. Jadi laba bersih selama first half atau semester 1 ini itu menjadi 11,8 T ya, atau minus 8% secara year on year ya teman-teman ya. Oke, jadi itu mungkin dari Telkom. Jadi mungkin agak sedikit bersabar kita yang ingin trade teman-teman. Better sih nunggu ada validasi atau konfirmasi lebih lanjut ya, agar lebih safety juga teman-teman ya, itu untuk Telkom ya. Oke, itu sekilas dari Telkomnya. Kita lanjut lagi ya. Yuk teman-teman, boleh banget kalau ada pertanyaan ya, silahkan. Oke, SRTG bagaimana ya SRTG? Oke. Ya, SRTG ini cukup menarik perhatian di pekan lalu ya teman-teman ya, karena memang kenaikannya ini
rally-nya kenceng ya. Dan kalau misalnya teman-teman di Pekalongan sempat punya barang di sekitar 1.400 bahkan atau mungkin di 1.500 aja deh, itu kenaikannya cukup lumayan dan udah cuan banget pastinya ya. Nah, hari ini SRTG pergerakannya agak sedikit fluktuatif ya, dan memang masih bisa dikatakan ini masih agak malu-malu sedikit ya teman-teman ya. Tapi yang jelas saya bisa sampaikan ini ada pergerakan hari ini melanjutkan rebound dari support di sekitar level 1.600-nya. Jadi masih coba stay di level 1.600 ya. Cuman catatannya memang dia masih belum coba kuat untuk close di atas level 1750-nya. Mungkin itu dulu ya. Jadi untuk Saratoga, I think selama 1.600 masih bisa stay di level tersebut, tidak menutup kemungkinan akan kembali ke level 1.800. Jadi target terdekat sekarang SRTG itu mungkin akan ke 1.800 dulu ya teman-teman ya, baru mungkin nanti akan ke 1.900-nya ya. Itu untuk SRTG ya. Jadi mungkin better sih tunggu buy on break aja kalau memang belum punya barang agar lebih tervalidasi ya. Tapi kalau misalnya ada koreksi, kemana potensi turunnya? Nah, kalau koreksi mungkin dari view saya sih, perkiraan kalau 1.600-nya break ya, itu mungkin akan ke 1570 ya, lalu next mungkin akan ke 1520 ya. Nah, di level support tersebut bisa dipantau, siapa tahu bisa jadi momentum yang enak ya untuk kita dapat strategi dari buy on weakness ya teman-teman ya, di area support yang cukup potensial sebetulnya untuk menjadi rebound di masa yang datang mungkin kalau ada koreksi ya. Oke, mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu yang sudah dia ada menjelang akhir juga nih. So thank you buat teman-teman yang udah hadir mengikuti Klinik Saham di episode kali ini, dan mungkin kita sampaikan disclaimer on ya, segala opini dan pendapat dari saya dan juga Sharon, sekali lagi disclaimer on, dan untuk keputusan tetap ada di tangan teman-teman selaku investor dan juga trader pastinya gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi di Klinik Saham episode lainnya, dan tentunya di berbagai program CGS lainnya ya. Makanya dari itu jangan lupa untuk follow sosmed kita ya, biar nggak ketinggalan banyak info menarik pastinya. Saya Andre dan juga Sharon pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you semuanya. Thank you semua.